yang sakit harus sabar. Sedangkan yang menunggu itu harus lebih sabar. Mendampingi pasien itu amal soleh yang mulia. Ada keutamaan menjenguk pasien, dan menengok pasien. Puluhan ribu malaikat itu mendoakannya. Informasi kesehatan Anda hanya ada di podcast Amal Sehat Aja. Supported by Assalamualaikum sahabat Amal Sehat. Kembali lagi di podcast Asa, podcast Amal Sehat aja. Masya Allah, kita hari ini kedatangan bintang tamu yang sangat spesial ya. Ini ada dua bapak-bapak, mungkin sudah terkenal ya sebelum saya perkenalkan gitu. Hari ini kita kedatangan bintang tamu, ada Ustadz Arif dan juga Ustadz Wahyu selaku ya Ustadz juga ya Ustadz ya selaku Iya. Ustadz di Rumah Sakit Awal Sehat Wonogiri. Oke, mungkin sebelumnya bisa perkenalan dulu dari Ustadz Wahyu dulu, mungkin silahkan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Susanto ya. Saya di sini sebagai Ustadz atau mungkin dengan spesifiknya sebagai tim bimbingan rohani ya. Bimbingan kerohanian Islam di Rumah Sakit Amal Sehat Wonogiri, yang dimana kami lebih mengarah ke pendampingan kepada pasien seperti itu. Itu mungkin secara singkatnya ya. Nanti lanjutkan dengan Ustadz Arif. Oke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Asa yang berkah Allah Ta'ala. Nama saya Arif Hidayatullah. Biasanya ada ujungnya El-Qudsi karena saya dilahirkan dari Kudus. Masya Allah. Gitu. Dan alhamdulillah saya bergabung di Rumah Sakit Amal Sehat ini dari 2010. Dari 2010. Lebih lama antum ya Tad ya? Iya, 2010 alhamdulillah bergabung di Rumah Sakit Amal Sehat. Yang awal mulanya saya sebagai imam, kemudian ternyata di Rumah Sakit Amal Sehat ini membutuhkan pendampingan yaitu pasien, yaitu disebut dengan rohis. Maka kami bergabung di rumah sakit untuk mendampingi pasien-pasien dan juga teman-teman yang di Rumah Sakit Amal Sehat semuanya. Oke, Masya Allah sekali ya Ustadz ya. Jadi buat teman-teman sahabat Amal Sehat ya, jadi Rumah Sakit Amal Sehat itu merupakan rumah sakit umum yang mempunyai standar syariah ya Ustadz ya. Jadi kita punya sertifikasi dari Dewan Syariah Nasional, dari MUI ya Ustadz ya, dari Majelis Ulama Indonesia, bahwa Rumah Sakit Amal Sehat itu juga selain memberikan pelayanan medis juga memberikan pelayanan yang bersifat syariah, dan salah satunya adalah dengan ini ya, support dari bapak-bapak Ustadz ini ketika ada pasien di rumah sakit itu juga ikut memberikan layanan. Jadi bagi pasien-pasien di Rumah Sakit Amal Sehat ini kalau berobat bukan hanya dapat obat secara fisik, tapi juga dari spiritual, dari rohaninya itu juga terfasilitasi seperti itu ya Ustadz ya gitu mungkin. Nah, tadi kan Ustadz 10 tahun ya sudah bekerja di sini ya? Oh, lebih. 15, saya 10 tahun ya. Oh, Ustadz Wahyu 10 tahun. Berarti udah SD kelas 4, ini udah SMP kelas 3 ya, udah mau lulus, udah mau SMA gitu. Baratnya jadi udah lama banget. Nah, mungkin bisa diceritain Ustadz. Jadi kayak kesehariannya gini sebagai Ustadz di rumah sakit itu seperti apa gitu perannya, seperti itu mungkin dari a day in my life gitu, boleh silahkan mungkin dari Ustadz Arif dulu, monggo. Iya. Jadi awalnya memang kami ditempatkan di masjid terlebih dahulu ya. Terus kemudian kalau ingat zaman dulu itu di tengah malam sering ada yang gangguan. Dari situlah kami juga membantu pasien-pasien yang bahkan terkena gangguan. Jadi di sini pasien itu bukan hanya yaitu tadi ada yang medis, ada yang non medis begitu. Maka di sini mulai ya kami ini membantu. Jadi membantu para pasien-pasien ini untuk bisa yaitu keluar dari masalahnya, yaitu dari medis agar cepat sembuh, agar cepat yaitu sehat. Begitu. Jadi kami di sini dalam kesehari-hariannya itu yang awal mulanya memang imam itu tadi. Terus kemudian waktu itu kami mencetuskan satu program yang ini booming ya saat itu, yaitu program bebas buta huruf Al-Quran. Karena kami ditempatkan di sini awalnya memang untuk SDI.
Jadi SDI yang belum bisa membaca Al-Quran, waktu itu kami juga berpikir, ini bagaimana ini SDI ini bisa membaca Al-Quran dalam waktu yang sesingkat-singkatnya gitu. Kemudian alhamdulillah kami dengan beliau Dr. Rashid, yaitu waktu itu dalam waktu 7 hari, satu pertemuan, 1 hari 1 jam, kemudian alhamdulillah teman-teman SDI itu bisa baca, yaitu untuk bisa baca Al-Quran. Nah, di sela-sela waktu itu kami yaitu ditugaskan, diamanahkan untuk mendatangi pasien-pasien yang baru. Waktu itu kami sendirian. Kemudian setelah itu datanglah Ustadz Hamzan, kemudian dibantu sama beliau Ustadz Wahyu, kemudian ada lagi yang kemarin yaitu Ustadz Hamsi dan Ustadz Nasir, dan juga sekarang ada Ustadz Noval. Jadi sehari-harian kami ya sedikit membantu untuk yaitu proses kesembuhan itu, karena kenapa di rumah sakit ini yaitu rohaninya yang disentuh, karena ternyata ada dalam sebuah hadis, inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Jadi di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Jadi manakala segumpal daging itu baik semuanya. Manakala segumpal daging itu buruk, buruk semuanya. Ala wahyal qalb, ketahuilah segumpal daging itu adalah hati atau kolbu. Maka di sini kami juga bergabung di salah satu sebuah asosiasi ruqyah, itu juga menyimpulkan bahwasannya untuk agar sembuh itu 70% itu adalah dari hati. Jadi menyucian jiwa yaitu tazkiyatun nafas itu membantu 70% orang itu bisa menggapai kesembuhan lebih cepat. Jadi mungkin keseharian kami lebih di situ. Terus kemudian berkembang yaitu ada LDRS, yaitu lembaga dakwah rumah sakit amal sehat, ya ini membawahi yaitu LSI. Terus kemudian juga kami di lembaga ketakmiran masjid, yaitu untuk memakmurkan masjid kita yang tercinta yaitu Al-Muttaqin, kompleks rumah sakit amal sehat Wonogiri. Oke. Ya. Masya Allah sekali ya Ustadz. Jadi emang filosofinya dari panjang ya ceritanya ya Ustadz sampai Iya. di titik ini gitu. Betul. Kalau Ustadz Wahyu pas bergabung itu pas kebetulan lagi proyekan apa Ustadz? Kalau bicara proyek kayaknya saya nggak pernah dapat proyek. Oh gitu ya. Oke. Ya, tapi gini, ya memang sejarahnya saya sendiri di sini memang awalnya dulu sebagai, kalau beliau sebagai imam, saya muadzin sebenarnya. Oh iya. Dulu adzan ya di Masjid Al-Muttaqin seperti itu, dan kemudian kebetulan ada ini pelatihan ruqyah ya waktu itu Iya. Ustadz ya. Iya. Ada pelatihan ruqyah dan kami pun diminta untuk ikut kan seperti itu oleh manajemen. Nah, setelah itu jadi gini. Saya dan Ustadz Arif itu setelah ikuti pelatihan ruqyah itu hampir setiap hari ada pasien ruqyah. Oh gitu ya. Iya. Iya iya iya. Nah, itu satu atau dua Ustadz ya. Iya. Bahkan kalau biasanya kan satu pasien dua Ustadz gitu ya. Iya. Lah, kalau waktu itu satu Ustadz dua pasien. Oh Iya. jadi ini ya. Dia ada jadwal dia sendiri ya, pagi sore Iya. Terus seperti itu. Lah kemudian juga karena di dalam rumah sakit seperti yang disampaikan oleh Ustadz tadi ada pasien yang mungkin ada gangguan seperti itu, dan akhirnya saya pun juga diminta untuk masuk untuk penanganan pasien-pasien yang mungkin membutuhkan terapi Al-Quran kita sebutnya, ataupun Iya. ruqyah syariah seperti itu. Nah kemudian setelah itu baru kami diminta ke pasien, Iya. Iya. membantu beliau-beliau yang senior-senior ya, untuk bertemu dengan pasien, menghibur pasien ataupun Iya. menyemangati pasien seperti itu. Betul. Tapi bukan Iya. menghiburnya, bukan kok menghibur dengan cara-cara yang mungkin berlebihan jahiliyah, Iya. seperti itu, tidak. Iya. Tapi menghiburnya bagaimana kita bisa memotivasi, memberikan semangat kepada pasien yang waktu itu sakit ya, sampai hari ini yang sakit, sehingga mereka merasa nyaman dan kemudian juga lebih bisa menerima penyakitnya seperti itu. Nah, selain itu juga saya sendiri mungkin diminta membantu beliau juga dalam LDRS ya, Iya. LSI sebagai mentor kan seperti itu. Nah, itu keseharian saya mungkin di rumah sakit Amal Sehat ini. Oke, berarti semua pasien itu yang ada di rumah sakit Amal Sehat itu pasti ketemu Pak Ustadz ini ya? Iya, jadi minimal itu 1 kali dalam perawatan, yaitu pasien yang baru. Kemudian juga nanti pasien yang sudah lebih dari 3 hari perawatan,
dan juga pasien yang kritis atau yang sering kita kenal dalam istilah medis ya, itu pasien terminal ya. Iya, Nah, pasien pasien terminal ini karena ternyata penting sekali kan seperti itu untuk mendapatkan sentuhan-sentuhan kami kan, itu sentuhan-sentuhan kerohanian ya, seperti itu. Oke, jadi memang setiap hari ke pasien juga ya gitu ya. Iya, setiap hari. Ustazah ya. Tapi Kalau ada juga gimana? yang ini Mbak, yang kalau masuknya yang dia itu hari Sabtu sore misal, kemudian Ahad sore pulang, maka mohon maaf ya, kami kan libur dari Ahad, maka Iya, kemungkinan besar tidak tidak bertemu bertemu. Iya, gitu. Jadi Iya. ada yang dalam kondisi-kondisi seperti itu yang tidak memungkinkan untuk untuk bertemu. bisa bertemu dengan kami. Tapi kalau yang memang apa di luar hari Ahad itu, ya masuknya di luar hari itu, kemudian sampai 2 hari 3 hari, insya Allah kemungkinan besar bisa berjumpa dengan kami. Iya, iya. Mau bilang nginep sampai Senin juga gimana ya Ustadz ya, udah Iya. sembuh juga. Masa Kan gitu. penginapan ini. Iya. Malah harapan kita kan nggak usah lama-lama Iya, kan dalam nggak usah perawatan. lama-lama Berarti kan berarti juga. sudah sembuh dah kan gitu. Iya, berarti sudah alhamdulillah gitu Iya, ya Ustadz ya betul. berarti. Oke. Nah, kalau Ustadz Arif sendiri sehari itu bisa berapa pasien Ustadz kayak kunjungan gitu? Karena begini Mbak, jadi semua dibagi ya. Iya. Jadi setiap ustadz itu memegang peran bangsal masing-masing. Kayak Ustadz Wahyu di bangsal Usman, beliau paling banyak ya. Jadi maka setiap ustadz nanti beda-beda. Kayak saya di 2 bangsal, di bangsal ahli dan bangsal hemodialisa. Kalau hemodialisa sudah terukur ya, karena memang pasiennya tetap ya sekitar Pasti. sekitar 24 25 itu dalam sehari pagi dan sore. Kemudian kalau bangsal ahli tidak tentu ya, bangsal ahli lebih ke khusus ke isolasi. Jadi isolasi kadang banyak kadang sedikit ya, hari ini pun tidak banyak, hari ini sekitar 6 atau 7, jadi tidak sebanyak, tapi yang di hemodialisa segitu 20 berapa 24 25 begitu. Dan teman-teman yang lain jadi sudah dibagi sesuai porsi masing-masing dan sesuai dengan jobdesk masing-masing. Jadi nanti diupayakan pelayanannya sama begitu. Oke. Kalau Ustadz Wahyu ya kan di bangsal Usman ya, bangsal besar. Itu Iya. biasanya sehari berapa Ustadz? Sehari pasien baru aja ya. Iya, pasien baru aja. Misalkan ini pasien baru aja paling tidak minimal itu 7 sampai 10 pasien. Oh Ya, iya. karena 50 bed kalau di Bangsal Usman itu. Itu belum ditambah lagi dengan pasien yang sudah lebih dari 3 hari perawatan. Iya. Belum lagi kalau ada pasien terminal atau penkes karena seperti itu. Iya. Jadi mungkin lebih ya, kalau 10-an kayaknya ada ini Iya, berarti sehari. sehari itu siaran ke 10 orang Iya. gitu ya. Ya, Face to face Mbak. Iya, face to dan ini face pun ya. kita lakukan face to face ya. Jadi nggak kok kita walaupun itu isi 3 satu kamar isi 3 pasien, terus kemudian kita buka pembatasnya kita kayak ceramah itu enggak. Sama-sama, iya. Tapi kita lebih ke person ya, jadi lebih ke pasien satu. Seperti karena apa? Kita pengen juga mereka itu mendapatkan secara maksimal. Maksudnya kadang-kadang ada juga pasien yang pengen curhat. Iya. Ya, ada yang pengen curhat, ada yang pengen menyampaikan sesuatu, ya karena terkadang juga mau konsultasi ataupun mau curhat itu bingung mau ke siapa. Nah, kita juga kayak membuka bagaimana mereka bisa menyampaikan. Ya, nah akhirnya kami pun bisa memberikan arahan ataupun solusinya. Oh iya, oke. Jadi kayak curhat dong mah Nah, gitu iya, ya. mungkin seperti itu ya. Oke. Jadi malah kalau dibuka tirainya bayangin sebenarnya kayak jamaah gitu ya semuanya. Yang penting nggak curhat di tengah malam aja, Pak. Ya. Oke, baik. Informasi kesehatan Anda hanya ada di podcast Amal Sehat Aja. Supported by Oke, kita lanjut ke sesi sharing-sharing ya Ustadz ya gitu. Siap. Jadi sebenarnya kalau di rumah sakit itu kan pasien kan kadang ada yang bingung ya, sebenarnya kewajiban beribadah ketika kita tuh sedang sakit itu seperti apa gitu. Kan kadang ada yang bilang kalau sakit nggak sholat nggak apa-apa gitu, atau ada yang kalau lagi halangan seperti apa. Nah itu sebenarnya tuh bagaimana sih kewajiban kita kalau kita sedang sakit itu seperti apa? Oke. Kalau untuk pasien sendiri ya, sebenarnya gini, kita coba melihat dulu dari sisi sholat, kewajiban sholat. Kewajiban sholat itu kan diberikan kepada umat Islam semuanya, ya, tanpa terkecuali.
Nah, itu orang sehat dan orang sakit juga. Bedanya gini, kalau orang yang sehat mungkin dia harus sholat dengan sempurna, ya. Kemudian tetapi berbeda dengan orang yang sakit. Jadi ini loh, Islam itu kan sebenarnya mempermudah kita. Ketika memberikan apa ya, peraturan-peraturan di situ sebenarnya bukan memberatkan kita. Ya. Bahkan sholat di sini ketika orang sehat harus sempurna, sholatnya harus dengan berdiri, ya. Kemudian rukuk juga harus sempurna, sujud harus sempurna. Berbeda dengan orang yang sakit ini mendapatkan rukhsah, mendapatkan keringanan. Jadi untuk sholat sendiri untuk orang yang sakit ini tetap wajib, tetapi berbeda dengan tata caranya. Jadi orang yang sakit bisa sholat dengan cara duduk. Ya. Bahkan ketika kalau dalam hadisnya itu ketika seseorang yang sakit ketika duduk pun nggak mampu boleh sambil berbaring. Jadi tidak ada alasan ya, tidak ada alasan untuk orang yang sakit itu kemudian meninggalkan kewajiban sholatnya, itu tidak ada. Ya. Kemudian seperti halnya berwudu ya, bersuci sendiri ada keringanan ya. Ketika orang yang sakit dia mungkin karena ada luka-luka yang nggak mungkin terkena oleh air seperti itu, kan ada keringanan juga ya, boleh menggunakan tayamum ya. Jadi kewajiban yang di sini yang sholat tersebut seharusnya tetap harus ditunaikan oleh orang yang sakit ya, tidak ada pengecualian ya, berbeda dengan puasa ya. Kalau puasa mungkin bisa diganti nanti Diganti. ketika sudah sehat kan, Iya. seperti itu. Tapi kalau sholat ini tetap harus dikerjakan walaupun dia sakit ya. Kalau tidak, bahkan tadi apa, kalau bisa berdiri ya berdiri kalau orang sakit, kemudian tidak bisa bisa dengan duduk ya menjalankannya, dan kemudian bisa dengan berbaring. Bahkan ketika seseorang yang mengalami sakitnya lumayan parah ya, kayak CVA kayak gitu ya, Stroke CVA ya. infark, stroke ya, itu kan anggota badan nggak bisa bergerak. Iya. Nah, nggak bisa bergerak. Bahkan kalau digerakkannya pun kayaknya kalau merasa sakit, ya itu juga boleh dengan dia sholat dengan cara mengisyaratkan mata saja, ya. Jadi ada keringanan ya. Jadi ada keringanan seperti itu. Kalau kalau misalkan keluarganya ya, ataupun saudaranya yang bisa membantu dia sholat menggerakkan tangan ya itu lebih bagus. Tapi ketika tidak, ya, dia bisa sholat dengan cara menggerakkan matanya dengan niat yang pertama dia tuh sholat, kemudian dia membaca bacaan secara lengkap di situ. Jadi tetap harus sholat. Tetap harus sholat ya Iya. Ustadz ya. Kalau misalnya kebetulan misalnya belum bisa menggunakan mukena gitu, atau misalnya laki-laki ya Ustadz ya, mungkin belum bisa pakai baju tadi, harus pasang alat di dada seperti itu Mm-mm. tuh juga nggak apa-apa kan Ustadz sebenarnya ya? Ya, yang penting kan syarat dari ini sudah terpenuhi ya. Hmm. Jadi syarat penutupan auratnya sudah terpenuhi. Misalkan laki-laki harus terpasang alat. Yang terpenting kan gini, kan batasan aurat laki-laki kan dari pusar sampai dengan lutut Lutut. kan, seperti itu. Jadi ketika dia sholat kemudian harus dipasangi alat ketika dia sakit mungkin di ICU Mm-mm. ya, atau di hemodialisa Ustaz ya, yang banyak Iya. alatnya seperti itu. Yang terpenting dari pusar sampai dengan lutut itu sudah tertutupi. Itu sudah insya Allah sudah bisa dia menjalankan sholat. Ya, seperti halnya hari ini ya, mungkin kalau di tempat bencana ya. Iya. Nah, Heeh. tempat bencana mungkin hari ini karena keterbatasan pakaian kan seperti itu ya, gunakan seadanya tetapi harus dengan syarat minimal, paling minimal seperti itu, harus tertutup auratnya Mm-mm. gitu. Oke, kalau misalnya di tempat bencana tadi ya Ustadz ya, kan biasanya kan susah air bersih ya kalau di seperti itu. Itu wudhu saja menggunakan air yang ada atau tayamum? Iya, kalau di tempat-tempat mungkin bencana itu di dalam ayat ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita diwajibkan tetap untuk beribadah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita tunaikan. Itu fattaqullah mastata'tum. Jadi dalam surah At-Taghabun ayat 16, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa di sini kan menjalankan perintah Allah. Yaitu apa? Mastata'tum. Semampu kalian. Maka kalau misalkan di tempat-tempat yang bencana seperti itu, kemudian memang sudah tidak ada baju yang kering, kemarin kan kita sudah menyaksikan beberapa yang memang tidak ada baju, Iya, yang ada yang ada cuman di apa dipakai aja. dipakai Dipakai, itu, iya. maka ya sesuai yang dia mampu itu. Kemudian kalau misalkan tidak ada air bersih, ya dengan yang seadanya, yaitu apa, mungkin kalau pakai air minum eman-eman karena Mm-mm. itu untuk minum.
maka bisa dengan bertayamum. Jadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini dimudahkan, tapi jangan gampang, Ya, oke gitu loh. Iya. Jadi dimudahkan, artinya itu selama kita menggunakan A bisa ya harus pakai itu. ya. Tapi kalau misalkan enggak ya harus yaitu pakai yang memang dimudahkan dan dibolehkan begitu. Oke. Sebenarnya ya Ustadz ya, kita kan pandangannya kalau misalnya sedang sakit, itu kan ada orang yang memang masih berpikir bahwa itu adalah kewajiban kita harus sholat. Iya. Tapi ada juga perspektif bahwa ketika kita sakit, kita sedang diuji. Jadi kayak malah semakin menjauhi, ya gimana ya, semakin menjauhi kewajiban kita lah gitu. Iya. Sebenarnya sebagai seorang muslim, sebagai seorang ini ya manusia ya, ketika kita diberikan ujian sakit itu sebenarnya eh bagaimana gitu alurnya? Kenapa ada rasa sakit yang diberikan kepada kita gitu, supaya ketika kita diberikan rasa sakit itu kita bisa lebih dekat dengan Allah. Itu sebenarnya seperti apa gitu perspektif? Sikapnya gitu Iya, ya. perspektif yang harus kita sikap kita kalau Iya. kita sedang diberikan sakit. Jadi sikap kita untuk menerima musibah. Musibah itu tidak bisa terelakkan. Kalau kita namanya hidup, ya itu pasti Pasti musibah ada. itu akan menimpa kita. Karena apa? Musibah itu bagian dari cara Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Karena musibah itu adalah kullu makruhah, ya. Yahullul insan. Jadi musibah itu apa saja yang yaitu kemalangan, ya apa saja kemalangan apa saja yang menimpa manusia, entah itu rasa sedih, entah itu tertimpa musibah kecelakaan, sakit, itu bagian dari musibah. Kemudian bagaimana kita sebagai muslim ini, orang yang beriman ini menyikapi datangnya musibah ini agar betul-betul dalam menyikapi musibah, ya mungkin sakit itu mendapatkan pahala, bukan malah mendapatkan apa itu dosa begitu. Maka di sini ada 4 tahap dalam yaitu menyikapi adanya musibah. Yang pertama, Mbak, yaitu apa? Ada orang yang menyikapi musibah marah. Bagaimana dengan marah ini ternyata apa? Marah itu tersirat dari 3 hal, yaitu marah dengan lisan, marah dengan hati, marah dengan perbuatan. Ya, contoh marah dengan lisan, mengumpat, memaki, terus kemudian apa misuh-misuh. Ya, ini bukti tidak terima dengan musibah. Ya. Terus ini marah, ini tanda seseorang ini marah, tidak terima. Kemudian hati seolah-olah Allah nggak adil. Kenapa saya dikasih ini terus? Nah, ini hati marah ini. Terus perbuatan apa? Piring terbang. Nah, itu mungkin mbaknya nanti kalau udah ya menikah mungkin ya. Iya nanti ya mungkin ya, tapi jangan sampai Jangan seperti itu ya. Bang ya. Ya mungkin ada sebagian orang kan gitu, nggak terima Iya. tuh, dah tangannya banting, Mm-mm. kakinya menendang, tangannya Iya. memukul. Ini marah. Tentunya yang pertama ini adalah level keimanan yang paling rendah dan tentunya ini tidak diperbolehkan. Yang kedua, penerimaan seseorang tentang musibah ini yang kedua adalah as-sabru, yaitu dengan sabar. Dengan sabar ini menekan 3 hal tadi, Mbak. Jadi apa? Lisannya tidak marah. Jadi sebenarnya kita tidak suka dengan apa? Musibah itu tidak suka. Tetapi apa? Menekan, yaitu lisan kita tidak marah. Kemudian hati kita tidak menggerutu. Kemudian tangan kita yang harusnya ya, tapi kita tahan. Itu as-sabru. Sabar itu ada 3, Mbak. Sabar dalam ketaatan. Jadi walaupun kita tentang apa ditimpa musibah seperti sakit ya tetap tetap kita sabar dalam ketaatan. Makanya saya selalu ingatkan pasien, Mbak. Pak atau Bu, tanda orang sakit kok sabar, itu tidak hanya lisannya aku sabar kok. Enggak, tapi apa? Tetap sholat. Laksanakan perintah. Ya, tetap sholat, tetap dzikir, tetap doa. Itu bagian dari sabar. Kemudian yang kedua, sabar menjauhi kemaksiatan. Ya, walaupun kita musibah menimpa, enggak terus kemudian apa ya dibanting, terus kemudian mengumpat. Wah, itu kan maksiat itu. Ya, kita hindari.
Kemudian yang ketiga yaitu sabar dalam menghadapi musibah, ya, yaitu apa? Dengan tenang. Maka di sini yang kedua wajib kata ulama. Jadi seorang beriman, orang muslim tertimpa musibah, sabar itu wajib kata ulama, bukan kata saya. Yang ketiga, keadaan kondisi yang ketiga apabila tertimpa musibah apa? Yaitu ridho. Nah, ini yang luar biasa. Apa kata ulama? Yaitu as-sabru, sabar itu wajib, sedangkan ridho itu sunnah. Ya, menerima ketetapan Allah. Kira-kira susah apa mudah? Iya, susah. Tapi harus belajar. Tetapi yang paling penting, yang wajib, kita harus bersabar. Ya, maka untuk melatih ridho ini juga kita semuanya harus mentazkiyah hati kita, menyucikan hati kita, dan selalu berusaha. Kalau orang sudah ridho, maka dia pasti sabar. Maka yang terakhir, nah ini walaupun terakhir, tapi ini kedudukannya luar biasa dan afdol kata ulama, yaitu asyukru. Loh, untuk ujian kok malah syukur. Syukur. Seneng. Ini kan Syukur bukan syukur ya. iya, Syukur. syukur. Oh, syukur ya, Iya, bukan syukur. syukur. Bersyukur. Ini kan apa kata Nabi? Ya, beliau itu tatkala mendapatkan kenikmatan, beliau berkata alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Kemudian kalau beliau mendapatkan sesuatu yang tidak suka, apa beliau katakan? Tetap memuji Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Ini kedudukannya paling tinggi. Jadi bersyukur. Makanya mungkin Mbak Gemintang melihat ya tatkala keluar dari rumah sakit atau masuk ada tulisan Di jalan Alhamdulillah aku sakit. aku sakit. Karena apa? Orang mukmin itu gini. Dalam pikirannya, benak pikirannya, orang mukmin itu kan mempunyai keutamaan apabila sakit itu kan dikurangi dosanya. Ya, dikurangi dosanya, bahkan tidak meminta pun dikurangi dosanya. Beda dengan orang yang seperti ini, kita ini harus meminta. Ya, tentunya ini dosa yang ringan, dosa yang kecil. Tetapi kan dikurangi ini adalah keutamaan yang luar biasa. Jadi orang yang sakit, alhamdulillah, ya. Atau begini, ya. Kita tertimpa musibah, alhamdulillah kita masih seperti ini. Lah teman-teman kita di Aceh kehilangan rumah, kehilangan saudaranya, kehilangan uang, kehilangan harta, itu yang di Palestina, seperti ini, seperti itu. Nah, ini juga kita masih bersyukur gitu loh. Kita alhamdulillah masih sehat, uang masih bisa dicari, kita masih kerja, masih bisa kerja, seperti itu. Maka penerimaan pasien atau kita sebagai muslim itu yang paling baik adalah memang asyukru. Cuman wajib bagi kita bersabar. Karena keadaan kondisi mukmin itu menakjubkan karena apa? Apabila ia itu ditimpa kebaikan dia bersyukur, apabila diberi kebaikan dia bersyukur, kalau ditimpa keburukan dia bersabar. Jadi kondisinya cuma dua ini. Maka bersabar itu wajib, ridho itu sunnah, kemudian asyukru, bersyukur itu adalah afdol, utama. Ya, maka yang pertama tadi itu derajat yang paling lemah dan kita harus belajar agar kita tatkala mendapatkan musibah atau ujian ya kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu bagian dari sabar. Jadi tidak, lisan ini tidak berkata begitu ya. Iya. Oke. Berarti memang ini ya, dalam menyikapi itu memang harus menerima dulu ya Ustadz ya, Iya, kuncinya itu menerima dulu gitu, iya. semua cobaan yang ada gitu. Informasi kesehatan Anda hanya ada di podcast Amal Sehat Aja. Supported by Oke, mungkin Ya. sesi terakhir ya Ustadz ya, mungkin kita sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai saudara itu ketika saudara kita, maksudnya sakit itu tidak terjadi pada kita tapi pada keluarga dekat kita tuh mungkin rasanya tuh ada rasa berat saat menemani atau rasanya capek, lelah seperti itu. Nah, sebenarnya sebagai keluarga terdekat ketika keluarga kita terkena musibah itu tadi tuh bagaimana sikap kita yang baik tuh supaya mungkin bisa lebih tadi ya Ustadz ya, ridho, sabar dan lain Iya. seperti apa. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, memang sering kali begitu. Kita sering kali bilang ke keluarga pasien itu sampai bilang begini, Mbak.
yang sakit harus sabar. Sedangkan yang menunggu itu harus lebih sabar. Iya, harus lebih sabar. Basa Jawane niku ususe kudu dawa gitu. Oke. Karena memang di sini yang sakit itu kan mungkin ya hanya butuh dilayani A, B, C dan sebagainya. Tetapi orang yang sehat ini kan juga apa eh, jauh lebih, dia itu pengen A, pengen B dan sebagainya. Tetapi di situ kadang keluarga pasien itu penerimaan karena memang mungkin minim ilmu. Ya, makanya di sini hadir kita datang itu memberikan pemahaman. Padahal ya, kalau mendampingi pasien itu termasuk amal soleh yang mulia. Jadi mendampingi pasien itu amal soleh yang mulia. Gini aja lah, Mbak. Kita sudah sering mendengar bahwasannya ada keutamaan menjenguk pasien, terus kemudian menengok pasien. Itu Mendoakan. padahal baru menengok. Menengok itu kan, menjenguk itu kan sebentar, mendoakan itu saja puluhan ribu malaikat itu mendoakannya. Begitu. Apalagi ini orang yang menemani, ya orang yang sakit kemudian dia dengan sabar, yang tentunya memang harus dipahamkan bahwasanya ya orang sakit itu ya memang harus ditemani. Terus kemudian harus paham bahwasanya tatkala kita menemani, bersabar, ridho, pahalanya juga akan lebih besar. Ya intinya memang dalam menemani keluarga menemani pasien itu memang harus sabar, ikhlas, terus kemudian apalagi Ustaz? Eh, menerima dengan baik, ya, takdir, ya memang harus seperti itu. Dan tentunya apa? Ini saya lakukan karena menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, pahala yang besar menanti. Begitu. Jadi memang keluarga pasien ini menentukan tatkala keluarga pasien ini ya yang menunggu marah-marah misalkan, atau mukanya tidak baik misalkan, tidak ramah, kemudian bersengut dan sebagainya, ini si pasien melihat itu juga berpengaruh. Jadi memang di sini dalam menemani pasien ini juga memang harus ikhlas, tulus, dan juga dengan senang hati karena apa? Banyak pahala yang menanti. Ya. Begitu. Mungkin tambahan sedikit ya. Jadi pentingnya di sini keluarga dalam pendampingan pasien ternyata juga menjadi salah satu terapi juga sebenarnya untuk si Iya. pasien gitu. Ketika keluarga selalu mendampingi, selalu menyemangati dan bahkan mungkin membelai sesekali ya Iya. seorang suami istri yang mungkin sakit seperti itu sebenarnya memberikan Dampak motivasi ya. ya Dampak di hati terdampak ya nanti akan pasien. berdampak kepada kesembuhan pasien juga. Kenapa? Dia merasa nyaman ya dan dia merasa diperhatikan, akhirnya pun dia tuh semangat lagi ya. Kalau sebaliknya yang tadi ya, kalau sampai malah kita itu sebagai keluarga pasien kok malah di depan pasien kita tuh menyampaikan hal-hal yang tidak seharusnya disampaikan, kita bosen dan lain sebagainya. Takutnya ini loh ya, takutnya itu malah membuat keputusasaan di si Pasien. pasien. Nah, nanti akan muncul kasus yang lainnya malahan, bukan cuma sakit ini aja ya, iya. akan ada kasus yang lainnya. Jadi pentingnya keluarga pasien itu selalu mendampingi, menyemangati juga itu sangat penting karena itu salah satu terapi untuk si pasien kesembuhannya. Oke, Masya Allah sekali ya Ustadz ya. Ini tidak terasa sudah 2 jam ya sesi sharingnya ya. Oke, baik.